Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk semua anak Umi yang soleh dan soleha. Kita akan belajar matematika kembali bersama Umi Nia. Apa kalian siap belajar matematika? Umi harap tetap siap dan tidak dalam keadaan sakit. Jangan pernah lupakan untuk selalu cuci tangan, pakai masker, dan juga menjaga jarak dengan orang lain. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Umi akan kasih tahu bahwa kita akan membahas tentang materi dan pembahasan soal minggu lalu. Materi kan sudah tuh, jadi kita nggak akan bahas materi lagi. Kita akan membahas soal. Sebelum kita membahas soalnya, lebih baik kita doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalian harus selalu doa ya sebelum belajar. Nah, kita akan masuk ke soal pertama. Kita mulai pembahasannya. Untuk soal pertama, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan soal ini karena sudah kalian lihat selama pembelajaran minggu lalu. Terus gimana ya cara menyelesaikannya? Nah, penyelesaiannya kita akan buat kata kuncinya dahulu. Pertama, bilangan ganjil. Yang kedua, penjumlahan berturut. Nah, tahu nggak sih bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, dan seterusnya yang akan mempunyai selisih masing-masing 2. 1 ke 3 selisihnya adalah 2. Kalau kita jumlahkan, maka 1 ditambah 5 ditambah 3 adalah 9. Pola yang akan terbentuk adalah 2 dikali 1 dikurang 1. Nah, 1 itu kenapa sih 2 kali 1 Umi? 2 kali 1 selisihnya adalah 2. 1 adalah bilangan pertama. Nah, jadi apabila bilangan kedua, maka kita akan kalikan dia dengan kedua. Atau nih, dalam proses pola bilangan, bentuk dari penyelesaian bilangan ganjil adalah Nah, itu Umi tandain. Kalau misalnya kalian ganti 3, maka kalian akan kalikan dia dengan 3. Oke, bilangannya adalah UN sama dengan 2 kali N kurang 1. Apa sih UN dan N itu? Nah, kita baca keterangannya. UN adalah angka yang terdapat pada pola kesekian. Maksudnya, jika pola pertama, maka UN-nya adalah pertama dan N adalah pola yang ingin dituju. Pola pertama adalah 1, pola kedua adalah 3, maka N kedua adalah 3. Kalau kita jawab, kita akan menggunakan rumus N menghasilkan pola dan jumlahkan 3. Nah, maka pola pertama kita akan menggunakan rumus pertama, 2 kali 1 kurang 1. Kita mulai dari bilangan ganjil 1, maka 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Untuk pola kedua, kita ganti perkaliannya menjadi 2. 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3. Maka bilangan ganjil kita jumlahkan 3 tambah 5 tambah 7. Untuk pola ketiga seperti itu, dikali 3 menghasilkan 5, kita mulai jumlahnya dari 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 21. Pola yang terbentuk adalah 9 dari atas, 15 pola kedua, dan 21 pola ketiga. Kalau kalian perhatikan, selisih dari 9 ke 15 adalah 6.
Dan selisih dari 15 ke 21 juga adalah 6. Mereka mempunyai selisih yang sama. Maka kita mulai dari 9 ke 15 adalah 6, 21 ke 27 juga 6, sampai ke 45 semua selisihnya adalah 6. Kalau kalian hitung, 45 ada di barisan ke-7. Nah, karena dia barisan ke-7, maka kita akan mulai langsung dari pola ke-7. Perkaliannya juga adalah 2 dikali 7 dikurang 1 sama dengan 13. Maka bilangan ganjilnya akan kita mulai dari 13 ditambah 15 ditambah 17 menghasilkan 45. Nah, 3 bilangan ganjil yang dipakai tadi adalah 13, 15, dan 17. Sampai sini Umi harap paham semuanya. Nah, jika mau paham lagi, kalian bisa catat ini di buku catatannya. Kita akan masuk ke soal kedua. Berapa banyak ubin putih ketika ubin birunya 400? Nah, ini adalah gambar dari kolam pertama, kolam kedua, dan kolam ketiga. Kalau kalian perhatikan, di kolam pertama ubin birunya 1 dan ubin putihnya ada 8. Selanjutnya semua seperti itu. Kalian bisa hitung langsung dari gambarnya. Maka pola barisan terbentuk ubin putihnya, di situ putihnya dicoret ya. Nah, ubin birunya adalah 1, 4, dan 9. Nah, rumus yang kita pakai adalah N pangkat 2. 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9. Untuk pola ubin putih, kita mendapatkan barisan 8, 12, dan 16. Nah, karena dia kolam pertama ada 8, maka ini akan kita jadikan acuan untuk rumusnya. Kemudian selisihnya adalah 4. Maka 4 juga akan kita jadikan satuan. Setiap kolam bertambah 4 ubin putih. Kita tetap akan pakai rumus N dikurang 1. Maka yang dihasilkan adalah, nah, kalian bisa lihat di atas. Jika dia suku pertama, maka perkaliannya ada 1. Suku kedua adalah perkaliannya 2. Suku ketiga adalah perkaliannya 3. Oke, kalau kita mau jawab, kalau ubin birunya sebanyak 400 dan rumusnya adalah N pangkat 2, maka 400 itu perkalian dari berapa sih? Perkalian dari bilangan yang sama, yaitu 20 dikali 20 atau 20 pangkat 2. Diketahui nih, dia ada di kolom ke-20. Karena kita sudah tahu dia ada di kolam 20, maka kita tinggal masukin rumus untuk pola ubin putih, yaitu suku pertama ditambah dengan selisihnya 4 dikali suku keberapa dia? Suku ke-20 dikurang 1, maka akan menghasilkan 84 ubin putih. Sampai sini Umi harap tetap mengerti dan dicatat. Nah, ada beberapa hal yang Umi tarik kesimpulannya. Untuk setiap pola itu berbeda-beda. Ya, jadi kita harus membuat perumusan sendiri. Dilihat dari bilangan pertama dan selisihnya jika selisihnya tetap. Oke, sampai sini Umi harap kalian semua mengerti dan bisa ditanyakan kembali ke Umi melewati WA. Sebelum kita akhiri, kita akan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan tetap ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran selanjutnya bisa